Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiani Nusrura dengan NIM akhir 016. Saya mengidentifikasi masalah yaitu penggunaan plastik berlebihan. Identifikasi masalah. Sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Sampah plastik telah menjadi salah satu material yang mencemari lautan, sungai, dan daratan, merusak ekosistem alamiah, membahayakan kesehatan masyarakat sekitar, serta mengganggu kehidupan hewan, entah itu di darat maupun di laut, karena plastik merupakan benda yang sulit terurai. Selanjutnya, ada pun penyebab dari sampah plastik yaitu penggunaan produk plastik kemasan, murah dan mudahnya penggunaan plastik di zaman modern saat ini membuang sampah plastik sembarangan, entah itu di darat maupun di laut. Dampak dari sampah plastik bagi lingkungan yaitu tercemarnya tanah dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan banjir. Udara yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Alternatif kebijakan yaitu yang bisa diambil oleh masyarakat Indonesia, salah satunya melalui program Indonesia Bebas Sampah tahun 2025. Selanjutnya, pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Jadi harus menerapkan membeli barang-barang yang tidak hanya digunakan satu kali, tapi bisa digunakan berkali-kali. Yang ketiga, program edukasi dan kesadaran masyarakat. Harus juga ada kesadaran dari masyarakat sekitar. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak swasta dan LSM. Kelima, regulasi ketat terhadap industri plastik. Dan yang terakhir, pengembangan alternatif ramah lingkungan. Usulan kebijakan yaitu yang pertama, membawa kantong belanja sendiri. Apabila ingin berbelanja, usahakan selalu menyimpan kantong belanja sendiri, entah itu di jok motor atau di dalam mobil, supaya mengurangi pembuangan sampah plastik. Usulan kebijakan yaitu yang pertama, membawa kantong belanja sendiri. Apabila ingin berbelanja, usahakan membawa kantong belanja sendiri dari rumah agar mengurangi penggunaan sampah plastik. Dan yang kedua, menggunakan botol minum tidak sekali pakai. Yang ketiga, mendaur ulang plastik, entah itu menjadi barang-barang yang kreatif, bahkan bisa menjadi nilai jual. Dan yang terakhir, hindari produk sekali pakai. Adapun berikut beberapa langkah rencana tindakan yang bisa diambil dalam mendaur ulang. Yang pertama, pengumpulan. Mengumpulkan material yang akan didaur ulang. Nah, pelaku pada saat ini mengumpulkan konsumsi plastik dari rumah tangga maupun industri dijadikan satu. Maka dari itu, kemudahan dan keefektifan proses ini sangat tergantung dengan bagaimana kita memilah dan memilih sampah. Dan yang kedua, ada penyortiran. Setelah dikumpulkan, pelaku akan menyortir lebih detail berdasarkan item mulai dari jenis plastik, warna plastik, kandungan resin, bahkan cara pembuatannya. Bagian ini sangat penting karena jenis plastik yang berbeda harus dengan proses cara yang berbeda pula. Dan yang ketiga, ada pencucian. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang tidak terbuat dari non-plastik. Dan yang keempat, ada perubahan ukuran. Sampah plastik dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil. Hal ini membantu memudahkan proses pembentukan dan menjadi kesempatan kembali untuk dibersihkan agar tidak tercampur dengan bahan non-plastik lainnya. Dan yang kelima, ada identifikasi atau pemisahan. Setelah proses perubahan ukuran, selanjutnya yaitu pemilahan untuk menentukan kualitas dari plastik tersebut. Dan yang terakhir, ada penggabungan, di mana serpihan-serpihan plastik dihancurkan dan dilebur menjadi pelet plastik, kemudian diangkut ke perusahaan manufaktur plastik dan siap digunakan kembali dengan manfaatnya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Bapak Riyad yang saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pembuangan sampah plastik di Kota Malang.
Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai penggunaan plastik berlebihan di Kota Malang? Ya kalau menurut saya ya Mbak, itu kan udah jadi pendapatan bagi saya dan keseharian saya mengambil sampah-sampah plastik tersebut. Eh, Kalau saya sih biasanya ngambilnya dari gelas plastik dan botol plastik, dan itu saya jual walaupun ya sehari-harinya nggak cukup buat saya makan. Jadi Bapak hanya cuma mengambil yang seperti botol saja. Gimana kalau seperti kemasan kemasan jajan yang lain? Ya kalau dari plastik jajan sih Mbak, saya nggak ngambil ya, karena belum tentu bisa dijual, yaitu kecuali didaur ulang dulu baru bisa dijual Mbak. Itu dijualnya harganya per kilo berapa, Pak? Kalau dari gelas plastik per kilonya antara 3 ribuan Mbak, bisa juga kurang dari itu ya, tergantung dari yang saya bawa Mbak. Dan kalau botol sekitar 3.500 per kilonya. Oke. Eh, jadi menurut Bapak bagaimana penanggulangan tentang sampah tersebut? Ya kalau dari sampah yang saya jual lagi ya Mbak, itu kan dijualnya ke orang-orang yang eh, bekerja sebagai pendaur ulang sampah. Ya kalau gelas plastik didaur ulang lagi jadi itu, diproduksi lagi. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk beberapa pertanyaan tadi.